شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Saya nulis buku ini 300 halaman selama 3 tahun ya, dari pengalaman ngurus 5 orang anak dan konseling puluhan ribu orang tua di Indonesia ya, bagaimana menaklukkan anak. Jadi Bapak Ibu semua, mau bentuk apapun anak kita dan mau bentuk apapun metode pendidikan kita, semua orang tua wajib hukumnya menguasai anak. Tanpa kekuasaan tidak mungkin ada tarbiyah. Tanpa kekuasaan tidak mungkin anak kita bisa diarahkan ke kiri atau ke kanan. Tanpa bisa menguasai anak, bisa nggak kita mengarahkan anak ke arah kebaikan? Tanpa bisa menguasai anak, bisa nggak kita melarang anak dari keburukan? Nggak bisa. Semua orang tua wajib hukumnya punya otoritas. Tetapi setelah bisa menguasai anak, haram hukumnya otoriter, alias sewenang-wenang. Begitu ya? Betul? Semua orang tua wajib lemah lembut sama anak. Tapi ya, lemah lembut itu tidak sama dengan lembek. Tidak sama dengan apa? Lembek. Pernah lihat gak orang tua yang begitu galak sama anak tapi ujung-ujungnya ngasih permintaan anak? Pernah lihat gak? Pernah? Itu orang tua kasar tapi ujungnya lembek. Begini maksudnya ya kan? Nih contoh sederhana nih, ada seorang anak SMP ya, ada seorang anak SMP di Jambi. Ya, dia minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih. Apa yang terjadi nggak dikasih? Dia ancam orang tuanya. Ya, diancam, dimaki-maki orang tuanya. Ya, pernah lihat nggak di sekitar kita ada anak remaja keinginan yang nggak dipenuhi, terus ngamuk-ngamuk ngancam orang tua, ada? Itulah orang tua yang tidak bisa menguasai anak. Kata Rasulullah, ya, suatu hari salah satu ciri kiamat adalah iza waladatul ummah rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Artinya ketika ayah ibu melahirkan anak yang tidak bisa dikuasai oleh orang tua, melahirkan anak yang hanya akan jadi beban. Ketika anaknya lahir malah menyiksa hidup orang tua. Pernah lihat? Anaknya waktu kecil lucu, cantik, mengemaskan. Setelah remaja dan dewasa menjadi beban buat keluarga dan menjadi masalah untuk lingkungannya. Ada? Masya Allah. Itulah ciri orang tua yang dikuasai anak. Orang tua yang dikuasai anak adalah orang tua yang terlalu sering mengatakan kalimat semacam ini nih. Habis gimana kalau nggak diturutin anak saya marah. Habis gimana kalau nggak diturutin anak saya marah. Habis gimana kalau nggak diturutin anak saya ngambek. Itulah ciri orang tua yang dikuasai oleh anak. Gara-gara anaknya nangis, gara-gara anaknya ngancam, gara-gara anaknya teriak. Itulah orang tua yang dijajah oleh anak. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya tarbiyah. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya pendidikan. Dan orang anak yang dikuasai, anak-anak yang menguasai orang tua, sesungguhnya adalah anak-anak yang dirusak oleh orang tua. Kok bisa anak-anak itu dirusak oleh orang tua? Ya, karena ketika kecil, anak-anak itu punya banyak keinginan. Ketika punya banyak keinginan, Bapak Ibu semua, sebagian keinginan itu berlebihan. Apa definisi berlebihan? Membahayakan dirinya, merugikan orang lain, melanggar hukum agama atau negara. Kan semua keinginan anak sebetulnya nggak usah dilarang kalau nggak berlebihan. Tapi kalau sudah berlebihan bukan hanya boleh dilarang, wajib dilarang. Ya, bukan hanya boleh, tapi wajib dilarang. Kalau sudah apa? Berlebihan. Tapi masalahnya adalah mau berlebihan atau tidak, sebagian orang tua tidak kuat menghadapi ikhtiar anak ketika keinginannya ditolak. Contoh sederhana, pernah nggak ngalamin kejadian ini? Misalnya, ya, ayah, dede mau Hot Wheels. Pernah lihat? Ayah, dede mau Hot Wheels. Lalu ayahnya bilang, nggak boleh ya nak,
sekarang kan bukan waktunya beli mainan. Nanti ya beli mainannya minggu depan. Apakah anak kita langsung berhenti dibilang begitu? Lalu mengatakan, siap ayah, aku mengerti keadaan ayah. Pernah lihat kayak gitu? Enggak. Apa yang dikatakan anak lagi? Dalam hatinya dia berkata, lanjutkan ikhtiarmu nak. Gitu. Lalu dia dekat lagi, ayah, aku pengen melihat. Lalu orang tuanya mulai mengatakan, astagfirullahaladzim, malu dilihat orang. Ketika bapak ibu ngomong gitu, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh anak? Malah senang, mama mulai malu. Oh bagus itu, kabar gembira buat anak kan gitu. Ya pokoknya dia nggak usah beli HP. Aku mau HP. Aduh, apa yang terjadi kira-kira? Dibeliin, itu dia. Ketika dibeliin lalu mulai mengatakan, astagfirullahaladzim, sia nurus tunjung banget budak teh, ya Allah, berhenti nangis. Nah begitu bapak ibu semua. Itu hal sepele, tapi yang gedenya, kalau anak ini masih 5 tahun masih nggak akan nyusahin, tapi setelah 15 tahun apa yang terjadi? Akan menguasai. Nah, itu masih anak SD. Kalau anak SMP SMA, bisa beneran bapak ibu semua. Udah terlalu sering yang nelpon saya, anaknya nggak dikasih, ngancam bakar rumah orang tua, ngancam bunuh orang tua. Sudah terlalu sering anak-anak minta PlayStation nggak dikasih, naik ke genteng loncat. Sudah terlalu sering yang seperti itu. Itulah ciri orang tua yang tadi apa tadi? Yang dikuasai anak. Maka orang tua wajib menjadi orang tua pengasih sama anak. Tetapi tidak boleh orang tua hanya jadi orang tua pengasih. Orang tua wajib menjadi orang tua pengasih dan penyayang. Apa bedanya Rahman Rahim? Jika Allah memberikan rezeki pada kita, Allah berarti pengasih. Tetapi jika Allah meminta kita mencari rezeki dengan cara halal, berarti penyayang. Bapaknya tukang ojek, ibunya tukang cuci piring. Tapi gaya anaknya, lagunya minta ampun pakai motor, gitu. Pernah lihat gaya-gayaan minjem motor orang? Atau minta apa handphone sama orang tuanya? Ma, beli Android, ma, beli handphone yang bagus, ma. Malu sama teman-temanku ya, ma. Ayo, ma. Pernah lihat kayak gitu? Lalu orang tua ini biasanya ngomong gini, habis kasihan kalau nggak anak saya malu sama teman-temannya. Inilah orang tua pengasih. Kasihan itu dari kasih, pengasih sama mirip. Kasih. Orang tua yang kasihan, oke? Ngasih terus. Orang tua ini orang tua pengasih, tapi ingat tidak apa? Tidak penyayang. Tidak boleh hanya jadi orang tua pengasih. Wajib hukumnya jadi orang tua penyayang. Pernah dengar David Beckham? David Beckham pernah dengar? David Beckham anaknya kerja di restoran. David Beckham gitu loh. Atlet terkaya di dunia. Ini bapak ibu di luar sana gaji baru 20 juta aja, lagunya minta ampun. Anaknya sudah dikasih fasilitas ini itu. Mau jadi apa anak itu? Dijamin gak kalian kerja gajinya ya lebih tinggi dari itu. Kalau nggak kerja, lalu kemudian suaminya ternyata adalah misalnya, maaf ya, PNS golongan 1, mana ya? Misalnya, mereka kira-kira udah maaf ya dari orang tuanya penuh dengan fasilitas, tiba-tiba menikah punya suami yang gajinya pas-pasan. Kira-kira rumah tangganya gimana? Nah, awalnya sih karena cinta, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun realistis, rasakan cinta, rasakan. Baik, jadi saya ingin mengatakan pada orang tua, sehebat apapun ya kasihan kita, pengasih kita pada anak, tidak boleh kita hanya jadi orang tua pengasih, tapi harus jadi orang tua penyayang demi anak-anak kita. Sebab demi Allah anak-anak kita akan berpisah dengan kita kalau kita tidak tegas. Kalau kita tidak tegas, anak kita bisa hancur. Nah, bagaimana cara menguasai anak? Nah, ini dijelaskan di buku ini 300 halaman. Di keluarga saya, di keluarga banyak orang, semuanya harus ada SOP. Di keluarga itu harus ada SOP. Ya, kalau anak nangis tipe A harus diapain, anak nangis tipe B harus diapain, nangis tipe C harus diapain, kalau ngamuk harus diapain. Ada ilmunya, semuanya ada. Ya, gitu sehingga kita jadi orang tua yang menguasai anak, tapi tidak
Wena. Sebab anak itu bukan adonan. Nggak ada satupun karakter yang mampu membuat 1-2 hari, nggak ada. Nggak ada. Gitu, nggak ada tuh. Ada nggak anak Bapak Ibu disuruh sholat, langsung besoknya, nah besok sholatnya, sholat itu akan mendapatkan kemuliaan surga. Kira-kira besoknya langsung, siapa? Ayo sholat, aku sholat, Allahu Akbar. Ada? Nggak ada. Makanya dalam agama kita, dalam dunia ada yang namanya tarhib, ada namanya tarhib, ada tarhib, ada tarhib. Ya, gitu loh. Ada pembiasaan, ada motivasi. Zaman dulu Bapak Ibu semua, orang tua kita mendidik seadanya tanpa ilmu, insya Allah safe, aman. Kenapa? Karena zaman dulu orang tua kita kompetitornya sedikit. Yang lahir tahun 70-an, yang lahir tahun 60-an, saya tanya, ada nggak waktu zaman Anda SD Indosiar? Ada nggak Indopassion? Yang lahir tahun 80-an aja masih aman. Ada nggak Twitter? Twitter ada nggak? Hah? Facebook, Mbak YouTube, Mas Google. Jadi Bapak Ibu, andaikan orang tua kita mendidik seadanya tanpa ilmu, aman, safe. Jangankan mendidik seadanya, tidak dididik saja orang tua kita, insya Allah aman. Maaf, kita tidak dididik, dikencarkan kita wasiga sato, dilepaskan kita aja kayak binatang, insya Allah aman. Zaman dulu. Karena itu kredibilitas orang tua otomatis menjadi mulia, menjadi besar. Kredibilitas orang tua zaman dulu otomatis. Kenapa? Sumber informasi terbatas. Mau nggak mau sumber informasi kebenaran cuman orang tua atau guru. Guru itu ustadz, ustazah, guru di sekolah. Makanya respect murid zaman sekarang beda nggak dengan respect murid zaman dulu? Jawab. Beda. Bapak, Ibu, saya tanya, ketika dinasihatin orang tua dulu, berani nggak lihat wajah orang tua? Tidak. Coba lihat, pernah nggak ngasih nasihat sama remaja sekarang? Nggak semua pastinya, tapi ada nggak anak remaja dinasihatin orang tuanya ngomong kayak gini, kamu harus A, kamu harus B. Jawaban mereka adalah, bocah-bocah itu tuh, remaja-remaja itu tuh. Ada nggak ketika dinasihat sama orang tua, jawaban mereka adalah salah satu di antara jawaban ini? Bergantung mah, dari sudut pandang mana dulu mama ngomong. Ayah, lihat konteksnya lah ya, tiap individu kan beda ayah. Pernah lihat? Pah, itu kan teman aku, Pah, bukan aku. Papa percaya aja sama aku. Kenapa Kenapa? Pernah dengar nggak anak remaja sekarang dinasihatin orang tua ngomongnya kayak gitu? Pernah lihat? Coba zaman dulu berani nggak ngomong sama orang tua? Yang lahir tahun 70-an, 60-an, berani nggak ngomong kayak gitu sama orang tua? Padahal sering orang tua berkata, ya intinya sih di mana-mana sih kalau mendidik anak itu intinya sih teladan lah. Saya sudah paham lah intinya. Intinya mendidik anak itu apa tadi? Teladan. Maaf ya Bapak Ibu, teladan dalam mendidik anak itu unsur wajib. Tapi dia hanya salah satu unsur, bukan satu-satunya unsur. Orang tuanya sudah soleh, rajin sholat, rajin ibadah, rajin saum Ramadan, tapi anaknya bangsat. Pernah lihat? Pernah lihat? Kira-kira orang tuanya sudah ngasih teladan belum? Tuh. Jadi nggak cukup orang tua soleh itu mendidik anak soleh. Cara mendidiknya soleh enggak? Kalau cuma teladan, harusnya bapak ibu yang rajin ke masjid, anaknya rajin ke masjid. Tapi pernah lihat, bapaknya rajin ke masjid, anaknya nyantai di rumah. Pernah lihat? Pernah? Bapaknya sudah ngasih teladan belum? Ibunya rajin taklim. Wah, rajin taklim. Harusnya anaknya otomatis taklim. Nggak disuruh? Nggak mungkin nggak disuruh. Tanya bapak ibu yang kesulitan menyuruh anak ke masjid, saya tanya, sering nggak nyuruh? Bosen, tahu bosen. Pernah lihat ibunya rajin taklim, berhijab lebar, ibunya berhijab lebar, oke? Hijab syar'i dari bahan sifon sirah itu yang lembut, oke? Tapi anaknya kekurangan bahan, pernah lihat? Pernah lihat? Ibunya ke Masjid Istiqlal, anaknya menyambut siwon litek inkwon di Bandara Soekarno-Hatta. Maksud saya adalah, kalau cuma teladan, harusnya anaknya otomatis soleh nggak? Kenyataannya begitu nggak? Maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu, tidak harus belajar sama saya, sama siapapun. Saya juga kenal beberapa pembicara lain. Ya, silahkan ikuti. Jadi orang tua zaman sekarang itu harus punya ilmu. Sebab kalau nggak anak kita jadi korban. Contoh sederhana,
Bapak Ibu semua, sebagian besar orang tua emosi berlebihan misalnya, ternyata setelah saya observasi, bukan emosi orang tua yang bermasalah. Tidak punya, yang pusing sama anak, emosian sama anak, berlebihan, itu bukan karena emosinya bermasalah, tapi karena nggak punya skill. Orang tua yang nggak punya skill, contoh misalnya ya, ketika anak berbuat buruk, ya, talk more, do less, bicara banyak, sedikit bertindak. Itu orang tua yang nggak punya skill. Ketika anak berbuat buruk, bapak ibu banyak bicara, insya Allah banyak emosi, buktikan. Awalnya sih lemah lembut. Misal, bangun sayang, sudah subuh. Berapa banyak anak yang digituin langsung bangun? Ada yang bangun, tapi berapa banyak? Iya mah. Misal, bangun, subuh, ayo udah lewat 5 menit nih. Iya mah, duduk aja di kasur. Duduk sih duduk, tapi gini. Nisa, bangun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mama sudah siapin sarapan buat kamu dari tadi dari dapur. Kamu masih begini aja, masuk kamar mandi. Lalu mulailah kita memuncak. Jadi orang tua yang gak punya skill karena terlalu banyak ngomong, pasti tahapannya gini. Omongin baik-baik, gak berhasil, teriakin baik-baik. Gak berhasil, cibik baik-baik. Setelah itu menyesal minggu depan, astagfirullahaladzim. Insya Allah bapak ibu stres punya anak. Ya, karena gak punya skill. Ya, karena kita gak punya SOP yang jelas. Karena kita gak punya batasan yang jelas. Bagaimana cara menguasai anak? Buat anak disiplin. Bagaimana cara membuat disiplin? Kasih ketegasan. Bagaimana, apa itu yang dimaksud ketegasan? Ketegasan itu beda dengan kekerasan. Ketegasan itu tidak sama dengan pengekangan. Ketegasan itu berarti kita memberikan hak anak tetapi ada batas. Ada apa? Ada apa? Batas. Semua orang tua di dunia ini harus punya batasan yang jelas. Seorang ayah nelpon sama saya, Abah Ihsan, anak saya pusing menghadapi anak saya. Tiap ke warung minta jajan, tiap ke mall minta beli mainan, tiap ke pasar selalu minta beli mainan. Minggu kemarin dia beli mainan, minggu ini beli mainan. Gimana caranya supaya, ini kan udah berlebihan ya? Iya sih, tapi saya tanya, Bapak punya nggak batas yang jelas kapan beli mainan yang boleh? Nggak punya. Kalau nggak punya, ngapain marah-marah? Anak mau tiap hari kek, tiap jam kek. Tapi kan masalahnya berlebihan. Ya iya sih, masalahnya adalah Bapak nggak punya batas yang jelas. Kenapa harus ada batas ketika anak kita berlebihan? Kalau nggak berlebihan, nggak usah dikasih batas. Wong nggak pernah minta mainan kok dikasih batas gitu. Ini kalau sudah coba bayangkan, sekarang beda nggak kalau sudah ada batas yang jelas? Anak kita nih tanggal 10 minta mainan. Orangnya kelas sama kita. Ya, nah aku pengen mainan. Apa kita jawab? Boleh, tapi nggak sekarang. Tanggal berapa nak? 16 gitu loh. Jadi ada semacam kepastian hukum. Coba kalau nggak ada batas yang jelas, nanti mama nggak punya uang, kan tinggal ambil di ATM. Ini kan dan seterusnya. Batasnya jelas. Ya, jadi ketegasan bukan untuk mengekang anak. Dan ketika Bapak Ibu melakukan ketegasan anak, memberikan batasan, saya tanya, ketika Bapak Ibu mulai memberikan batasan, saya tanya, kira-kira ada nggak anak yang mau dikasih batasan? Ada nggak anak yang mau dikasih batasan? Jawab, nggak ada. Maunya anak itu nggak diatur-atur. Ketika kita mulai disiplin, Bapak Ibu, alumni saya pasti tahu. Ketika mulai disiplin, anak kita mulai protes. Kenapa sih mama jadi begini? Semuanya serba nggak boleh. Apa-apa nggak boleh. Ini boleh. Enakan sama temen aku mah, apa-apa boleh. Nggak ada aturan-aturan, nggak ada batasan-batasan. Aku nggak mau mama jadi kayak gini. Aku mau kayak mama yang dulu. Misalnya, namanya juga anak lagi ikhtiar, Bapak Ibu pengennya seenaknya. Kan begitu? Nggak usah lembek. Nggak ada anak satupun yang mau dikasih batasan. Sebagaimana nggak ada orang yang mau ditilang. Nggak ada. Nggak ada. Tapi demi anak-anak kita tidak boleh lembek. Makanya
tidak boleh ada ketegasan. Anak kita nggak akan berani kok mengatakan kabur dari rumah kita, nggak akan berani. Ya, kalau kita sebelum ada ketegasan ada yang namanya tindakan pertama. Dan mungkin ada 7 tindakan. Tindakan pertama apa? Akrab dengan anak. Harus punya bonding dengan anak. Sebelum ada disiplin, sebelum ada ketegasan, sebelum ada batasan, tidak boleh orang tua memberikan batasan kalau belum akrab dengan anak. Kalau belum apa? Akrab dengan anak. Saya kasih contoh ya. Seorang ayah di Lampung ngomong gini sama saya. Abang Ihsan, anak saya minta motor, nggak dikasih, dia ngamuk. Dia rusak motor saya. Saya trauma ngasih motor, sebab kakaknya meninggal gara-gara kebut-kebutan motor. Ini adanya mau kebut-kebutan motor. Saya sudah datangin berbagai ahli untuk menyembuhkan anak saya, tapi anak saya nggak sembuh-sembuh. Saya sudah bosan. Saya sudah melakukan segala cara, tapi anak saya nggak sembuh-sembuh. Saya ngomong lagi, saya nggak akan ngasih nasihat sama bapak. Saya cuma mau nanya, tapi bapak jujur jawab pertanyaan saya. Saya cuma mau nanya begini, bapak pernah nggak mancing bareng sama anak? Bapak pernah nggak nonton di stadion sama anak? Bapak pernah nggak camping ke gunung sama anak? Bapak pernah nggak keliling sepedahan keliling kota Bandar Lampung sepedahan sama anak? Bapak Ibu, saya tanya, pertanyaan saya sepele nggak? Silakan jawab. Sepele nggak? Tapi dampaknya nggak sepele. Apa yang dirasakan kalau orang tua kita begitu? Nyaman sama orang tua. Sepele, cuman akrab dengan anak, ngedain waktu aja dengan anak. Jadi orang tua tidak harus lulusan psikologi, jadi orang tua terbaik, tidak harus jurusan tarbiyah, tidak harus lulusan apalagi komunikasi. Kasihan deh yang jurusannya engineering,